Selanjutnya kita bahas proses modeling ya. Setiap organisasi ya biasanya memberikan ada istilah berbeda lah untuk business process modeling ini. Ada yang namanya business process modeling, ada process modeling atau process mapping, tapi basicnya sama ya. Intinya adalah untuk memvisualisasikan proses bisnis ya, aktivitas yang berbeda ya, langkah-langkahnya, kemudian input outputnya ya, langkah-langkah yang berbeda dalam sebuah proses ya. Kemudian juga bagaimana organisasi tersebut juga menjalankan proses tersebut ya sekarang. Ya. Nah, nilai dari ERP implementation itu terutama datang dari bagaimana ya kita bisa merancang proses bisnis kita ya, bukan hanya melakukan otomatisasi ya current proses. Nah, tadi kan sudah dibahas sebelumnya bahwa IT itu bukan mengotomatisasi proses yang existing ya. Kemudian jadi old process plus new teknologi, IT teknologi ya. Itu adalah bukan sesuatu yang bisa memberikan competitive advantage ya, tapi kita harus merancang proses bisnisnya terlebih dahulu. Ya, melakukan BPR terlebih dahulu, merancang proses bisnis yang baik ya. Dari situ baru diimplementasikan ERP-nya seperti apa ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk memahami ya proses bisnis kita menggunakan business process modeling. Kita gambarkan kan? Ya flowchart seperti itulah gampangnya ya. Yang sudah dipelajari kan seperti itu ya. Ada flowchart gitu kan. Kita gambarkan di situ kan urut-urutan proses seperti apa, input outputnya seperti apa, kemudian pihak-pihak yang terlibat seperti apa ya. Ya. Kemudian jadi dengan ini ada visual ya yang mudah dipahami. Ya. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasikan ya area-area mana yang perlu diperbaiki ya. Kemudian kita bisa membedakan secara cepat ya antara as is dan to be. Kita dengan menggambarkan flowchart kan tahu nih, oh as is-nya kayak gini flowchart-nya kan. Jadi ada proses ABCD. To be-nya menjadi hanya ACD saja, B-nya tidak ada. Dengan menggambarkan dengan menggunakan business process modeling itu kan jadi tergambar dengan jelas ya. Seperti itu. Kemudian kita bisa langsung ya melihat dari bisnis skenario-nya seperti apa, kemudian bisnis proses seperti apa, kemudian aktivitasnya seperti apa, kemudian sampai ke langkah-langkah di dalam aktivitas tersebut ya. Jadi dari high level-nya ya, kemudian sampai ke yang lebih detail ya, kita bisa melihat dengan cepat kan. Ya kalau dengan hanya narasi ya, tulisan kan kita kan bisa lama, tapi dengan melihat gambar ya, visual modelingnya kita bisa lebih cepat ya untuk melihat dari high levelnya sampai ke detailnya ya. Kemudian ini juga sebagai jembatan, bridge the gap ya between IT people and business user ya. Orang IT kan bicaranya itu pemodelan itu kan pemodelan IT ya, misalnya bicaranya itu tentang algoritma lah, gitu seperti itu. Ya, orang bisnis bicaranya tentang misalnya high level bisnisnya. Perlu ada misalnya bahasa untuk menjembataninya, gitu kita bisa gambarkan dengan menggunakan business process modeling. Seperti itu ya. Nah, business process modeling ini ya standar ya, bagaimana mungkin kalian juga pelajari ya. Ada input, ada output ya. Kemudian ada boundary ya, ada batasan ya. Kemudian ada awal, ada akhir ya. Kemudian ada pihak-pihak yang terlibat ya, customer misalnya. Kemudian yang diidentifikasikan hanya input dan output ya dari proses tersebut. Melibatkan cross function ya. Jadi ketika membuatnya itu ya harus melibatkan cross functional dengan manajemen tim. Nah, ketika membuat proses ya kita asumsikan tidak ada struktur organisasi or boundary ya. Jadi karena kita bisa proses re-engineering ya. Jadi kita coba dari awal kan tadi teorinya itu kita coba rancang dari awal seperti apa business process engineering-nya. Ya, sebenarnya seperti apa? Beda dengan business process improvement ya. Ya, sehingga kita asumsikan organisasi struktur or boundary gitu kan. Kemudian
bahkan constraint-nya juga diabaikan dulu gitu ya. Kalau misalnya tidak ada constraint seperti apa ya, kita base-nya kayak gimana sih, yang terbaiknya seperti apa sih gitu ya. Jadi think outside all constraint ya. Nah dari situ kita bisa berikutnya menggambarkan ya as is dan to be ya. As is itu apa? As is itu menggambarkan kondisi saat ini ya, menggambarkan posisi saat ini ya. Gunanya adalah untuk proses improvement. To be itu adalah bagaimana proses yang baru ya, new way of working to be social ya. Jadi ERP configuration. Jadi to be-nya dengan sudah pakai ERP itu seperti apa. Kalau as is modeling itu menggambarkan proses yang existing ya, kemudian kita lihat ya perbaikannya di mana dari proses yang existing. Kalau to be itu sudah proses yang baru ya dengan menggunakan ERP. Ya, seperti itu. Nah, ada beberapa framework ya yang bantu kita untuk merancang bisnis proses ya. Merancang bisnis proses ya. Kalau misalnya di rantai pasok itu kita menggunakan namanya SCORE ya. Supply Chain Offering Reference ya. Standar Supply Chain Processes. Nah, di sini ada bisnis proses standar ya, mulai dari plan, make ya, kemudian source ya, deliver, return ya. Nah, banyak bisa sekarang mahasiswa-mahasiswa menggunakan SCORE ini sebagai referensi ya untuk membuat atau menganalisis proses bisnis di supply chain ya. Dari sini kita bisa melihat misalnya seperti apa sih, bisa menganalisis aktivitas di plan kan. Di plan seperti apa, kemudian dibandingkan dengan kondisi di perusahaan seperti apa gitu kan. SCORE ini seperti best practice-nya ya. Seperti best practice-nya di rantai pasok, aktivitas di rantai pasok itu standarnya seperti apa sih? Ya, apa standarnya? Ketika plan ya, perencanaan seperti apa sih, make seperti apa sih gitu kan. Kemudian make itu kan produksi ya, source itu atau pengadaannya seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi dari sini kita bisa memetakan ya proses bisnis perusahaan ya, apakah sudah atau tidak, ada bagian-bagian mana yang mau diadopsi ya. Kemudian di setiap tahapan itu juga ada matriknya ya. Ada matriknya, ada metrik ya, bukan metrik ya. Jadi ada pengukuran-pengukurannya. Jadi delivery yang bagus itu seperti apa ya, KPI-nya. Kemudian pengukurannya seperti apa. Atau misalnya ada yang untuk benchmarking itu ada APQC ya. APQC itu American Productivity and Quality Center ya. Process Classification Framework. Nah, ini untuk operation ya, dan juga untuk manajemen ya, sama. Nah, jadi seperti apa sih untuk manage bisnis strategi, manage brand and services, manage sales planning ya. Di operation kan seperti itu. Atau di manajemen support processes ya, bagaimana manage human resources, manage IT, manage finance. Ya. Nah, ini adalah bisa kita pakai ya untuk benchmark ya bisnis proses. Nah, ini yang tadi dibahas ya terkait supply chain biasanya. Nah, industri standard for business process modeling ya. Ada EPC, Event Driven Process Change, BPMN ya, Business Processing Modeling Notation, dan UML, Unified Modeling Language. Ini adalah pemodelan bisnis proses ya. Kalau misalnya yang untuk pengembangan aplikasi software banyak menggunakan UML ya. Mungkin yang sudah belajar APSI belajar juga UML ya. Kemudian BPMN ya, mungkin yang belajar rekayasa proses bisnis ya. Belajar ya. BPMN. Kemudian ada juga Event Driven Process Change ya. Seperti itu. Ini adalah standar untuk bisnis proses modeling. Kemudian kita bisa menggunakan Visio misalnya, atau ada beberapa software di sini ya
yang digunakan untuk melakukan business process modeling. Baik, seperti itu ya. Nah, tadi ada